Yang perlu kita ingat, atas nama matan hadis atau sanad hadis tidak disebutkan nama si perawi, itu adalah hadis mubham. Karena hadis mubham memang seperti itu definisinya, iaitu nama si rawi tidak disebutkan di dalam hadis, iaitu matan hadis atau pada sanadnya, baik perawinya iaitu lelaki atau perempuan. Dan harus kita ingat, kalau ibham pada sanad, ini hadis ini ditolak. Tapi kalau ibhamnya pada matan hadis, hadisnya tidak ditolak. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa min dzalika zaujatu fulanin mithaluhu hadisu sahihi ja'as imra'atu rifa'atil qardi qila hiya tamimatin bitakbiri wa qila bitasghiri wa qila hiya Suhaimah. Wa min dalika zauju fulanatin li hadithi Subai'atil aslamiyati annaha waladas ba'da wafati zaujiha bilayalin wa Sa'idi bin Khawlah. Wa min dalika ibnu ummi fulanin ka qauli ummi Hani'i za'ama ibnu ummi annahu qatala rajulan ajartuhu ibnu ummiha huwa syaqiquha aliyu kama huwa musamma fi riwayatil muwatta'i wa ka ibni ummi Maktum huwa Abdullah bin Zaidah atau Amru bin Qis warajahal Bukhari al-awala warajaha al-Bukhari wa Ibnu Hibban al-awala. Dan sebahagian dari demikian mubham, itulah zaujah, itulah kata zaujah fulan, isteri si fulan. Bermula misalnya mubham zaujah si fulan itu hadis sahih. Hadisnya yaitu datanglah isteri Rifa'ah Qardi. Dikatakan orang bermula dianya Imrah Rifa'ah, itulah tamimah, dengan dibaca takbir, yaitu dibaca dengan tidak tasghir, tamimah. Waqila dikatakan orang dibaca dengan tasghir, tumaimah. Waqila bermula dianya Imrah Rifa'ah, itulah Suhaimah. Dan sebahagian dari demikian mubham, itulah kata zaujah fulanah, suami si anu, si suami fulanah. Pada hadis Subai'atil aslamiyah, hadisnya yaitu bahawa dianya Subai'ah itu melahirkan ia setelah wafat suaminya Subai'ah pada dengan beberapa malam. Huwa bermula dianya suami itu Sa'id bin Khawlah. Dan sebahagian daripada demikian mubham, itulah kata
ibnu Ummi fulan, anak putra Ummi si fulan. Seperti perkataan Ummi Hani binti Abi Talib. Ini tambahan. Ummi Hani ini adalah binti Abi Talib. Berkata oleh putra ibuku. Apa perkataannya? Za'ama ini bermakna qala, atau mengklaim oleh putra ibuku bahawa sesungguh ianya ibnu Ummi itu sungguh akan membunuh ianya ibnu Ummi akan rajulun lelaki yang aku amankan atau aku jaminkan dianya lelaki. Bermula ibnu Umminya Ummi Hanai, huwa dianya ibnu Umminya Hanai itu saudara kandungnya Ummi Hanai. Siapakah dia? Ali bin Abi Talib. Ini Ali bin Abi Talib. Sebagaimana dianya itu disebutkan pada riwayat dalam kitab Muwatta. Dan seperti contoh ibnu Ummi Maktum, huwa bermula dianya ibnu Ummi Maktum itu Abdullah Zaidah, atau Umar bin Qais, dan telah menguatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Hibban akan pertama, itu Abdullah Zaidah. Lanjut dari masalah hadis mubham. Sebelum kita jelaskan matan wa min zalika zaujatul fulanin, kita jelaskan dulu mubham itu apa. Seperti biasa, mubham adalah hadis-hadis yang ada pada hadis tersebut sirawin yang tidak disebutkan namanya, itu perawi yang tidak disebutkan namanya. Itulah hadis mubham, karena terjadi mubhamnya nama sirawin tidak disebutkan. Wa min dalika, sebahagian dari demikian mubham sirawin ialah zaujah fulan. Ini kata zaujah fulan ini termasuk mubham, isteri si fulan. Kan tidak tahu isteri si fulan namanya siapa. Contohnya, coba perhatikan contohnya. Contohnya yaitu hadis sahih. Hadisnya yaitu Ja'as imra'atu Rifa'atil Qardi. Ini tersebut katanya Imrah Rifa'ah. Imrah ini bukan perempuan makna di sini, tapi makna di sini adalah isteri. Makna Rifa'ah di sini, makna Imrah di sini adalah isteri Rifa'ah Qardi. Jadi kata Imrah ini mubham, isteri Rifa'ah. Isteri Rifa'ah. Ini sirawin ini tersebut pada matan hadis. Namun terjadi mubham. Sirawin ini mubhamnya karena tidak disebutkan namanya. Siapa nama Imrah Rifa'ah, istri Rifa'ah ini siapa namanya? Tidak disebutkan di dalam hadis. Maka disinilah terjadi mubham. Maka hadis ini, kalau hukum hadis ini hukumnya hadis sahih, bahkan hukum hadis ini dua sahih. Sedangkan sifat hadis ini adalah mubham, hadis mubham. Kalau hukum sahih, tapi kalau sifat hadis ini mubham, maka hadis ini hadis sahih yang mubham. Sifat mubham karena sirawin dalam hadis ini tidak disebutkan namanya. Itu pada kata Imrah Rifa'ah, isteri si Rifa'ah. Isteri Rifa'ah ini bukan nama. Kalau namanya ini khilaf pendapat nanti di depan.
Maka karena tidak disebutkan nama tapi disebutkan dengan nama isteri Rifa'ah, maka disinilah letak mubahamnya. Maka hadis ini disifatkan, hadis ini adalah dengan sifat mubaham. Kalau hukum hadis ini hadis sahih, tapi kalau sifat hadis ini adalah mubaham. Berarti hadis mubaham. Ini matannya yang mubaham, matannya. Karena tidak disebutkan nama si isteri Rifa'ah ini. Nama isteri Rifa'ah tidak disebutkan. Ingat, kalau matan pada matan hadis terjadi mubaham, hadisnya tidak ditolak. Tapi kalau pada sanad terjadi mubaham, maka hadisnya ditolak. Karena sanadnya mubaham, tidak jelas siapa perawi. Nama perawi siapa. Kalau pada sanad ya ditolak hadisnya. Tapi kalau pada matan tidak ditolak hadisnya. Nah, kemudian di depan lagi tila soal nama isteri Rifa'ah ini, di sini ada khilaf pendapat. Ada satu pendapat nama isteri Rifa'ah ini adalah Tamimah. Tamimah dibaca dengan tidak tasghir. Bitakbir. Makna takbir ini bukan besar, tapi tidak tasghir. Bacaan biasa tanpa ditasghir. Bacaan biasa tanpa ditasghir, maka bacanya Tamimah. Ini satu pendapat. Ada satu pendapat bitasghir. Nama juga nama itu tapi ditasghir. Bacaannya ditasghir. Tasghir yaitu di dhammah awal, dipatah setelahnya, yaitu Tumaimah. Tumaimah. Sedangkan ya tasghir. Ya itu ya tasghir. Tumaimah. Jadi ada dua pendapat di sini. Nama isteri Rifa'ah ini ada yang berpendapat Tamimah yang dibaca tanpa tasghir. Ada yang berpendapat Tumaimah dibaca dengan tasghir. Ada pendapat satu lagi yaitu Suhaimah. Pendapat yang ketiga Suhaimah, nama isteri Rifa'ah. Yang jelas letak sifat mubahamnya yaitu pada kata imrah. Imrah karena disebutkan, karena yang disebutkan dalam matan hadis ini adalah imrah, bukan namanya. Nama tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan namanya, maka terbenarlah hadis ini hadis mubaham. Jangan lupa pengertian hadis mubaham. Jelas? Kemudian kita jelaskan sedikit. Kalau di luar hadis sahih. Hadis sahih. Sebenarnya hadis ini juga terdapat pada dua yang sahih. Bukhari dan Muslim. Bukan cuma Bukhari atau bukan cuma Muslim aja. Tetapi kedua perawi ini juga meriwayatkan hadis ini. Coba lihat kalau ada kitab, coba lihat di dalam. Alif lam yang ada pada kata as-sahih ini dikasarkan alif lam jenis. Maka kalau dikasarkan dengan alif lam jenis, berarti sahihnya ada dua. Ada sahih Bukhari, ada sahih Muslim. Kalau ibarat kita sarah minhaj, hadis khabar dua yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Berarti hadis ini bukan hadis sahih saja, tapi hadis dua yang sahih daripada jalur riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah seorang isteri Rifa'ah Fardi kepada Rasul. Beliau berkata, isteri Rifa'ah ini berkata kepada Nabi. Rifa'ah, ketika Rifa'ah telah menetapkan bahawa dia tetap mentalak dirinya. Rifa'ah tetap mentalak dirinya. Rifa'ah, isteri Rifa'ah berkata kepada Rasul, wahai Rasul, aku telah ditalak oleh si Rifa'ah. Aku telah ditalak oleh si Rifa'ah. Setelah itu aku kahwin dengan Abdurrahman bin Zubair. Ternyata Abdurrahman bin Zubair kelakiannya tidak seperti kelakian Rifa'ah. Ini sejarahnya. Sehingga Rasul menanyakan kepada si isteri Rifa'ah ini, mantan isteri Rifa'ah, adakah engkau
bermaksud ingin rujuk kembali kepada rifa'ah? La, tidak. Ya, jangan. Sehingga kamu rasakan madunya si Abdurrahman bin Zubair, juga sedemikian Abdurrahman bin Zubair memadukan kamu, baru bisa untuk dirujuk kepada suami pertama, mantan suaminya. Ini pengertian ini isteri yang sudah ditalak bain kemudian dimuhlilkan. Surah dalil untuk muhlil ini. Yang jelas hadis ini bukan hadis semua hadis sahih Bukhari atau Muslim, tapi sahih keduanya. Jelas? Adapun soal letak mubaham atau sifat mubahamnya, yaitu kata Imrah, isteri si Rifa'ah. Karena tidak disebutkan namanya, sehingga hadis ini sifatnya sifat mubaham. Kalau hukum hadis ini hadis dua sahih. Jelas? Kemudian contoh di depan lagi, wa min dzalika zauju fulanatin. Sebahagian daripada kata mubaham atau hadis mubaham adalah kata zaujah fulanah, zaujun fulanah, yaitu suami fulan, suami fulanah, suami si anu lah, suami si anu. Pada hadis Subai'ah Aslamiyah, beliau melahirkan anak setelah suaminya meninggal beberapa malam. Setelah meninggal wafat suaminya beberapa malam, beliau melahirkan anak. Ini hadisnya. Jadi kata zaujuha di sini, zaujuha, kata zaujuha ini adalah mubaham karena disebutkan zauja, yaitu suami, tidak disebutkan nama suaminya. Kalau nama suaminya yaitu Sa'id bin Khawlah, Sa'id bin Khawlah, ini nama suami Subai'ah. Tapi di dalam hadis tidak disebutkan nama suami, tapi disebutkan cuma suami Subai'ah. Berarti karena tidak disebutkan nama, inilah mubaham. Karena yang dikata mubaham, ma fihi rawin lam yusam. Hadis-hadis yang ada pada hadis tersebut, si rawin yang tidak disebutkan namanya, baik si rawin tersebut lelaki atau perempuan, tidak disebutkan namanya, baik pada sanad, baik pada matan hadis. Di sini pada matan hadis tidak disebutkan namanya. Karena matan hadis ini adalah waladas ba'da wifati zaujiha bilayali. Di sini matan hadis tersebut suaminya, tidak disebutkan namanya. Maka di sinilah letak mubahamnya. Di hadis ini hadis mubaham. Sifat hadis ini sifatnya mubaham. Jelas? Kemudian kita lanjut contoh lagi, yaitu sebahagian yang lain, yaitu ibnu ummi. Ibnu ummi, anak laki-laki ibuku. Kalau di sini anak laki-laki ibu si fulan. Boleh kita buang fulan diganti dengan ya, boleh. Jadi ini termasuk mubaham, hadis mubaham. Contoh mubaham lagi yaitu ibnu ummi fulan, seperti perkataan ummi Ummi Hani. Ummi Hani ini adalah binti Abi Talib, kakaknya Ali bin Abi Talib dan sepupu Rasulullah, yaitu perempuan yang menolak 2 kali lamaran Rasulullah. Perempuan yang menolak lamaran Rasulullah 2 kali, yaitu Ummi Hani lah. Ummi Hani. Beliau apa perkataan Ummi Hani ini? Ibnu Ummi, za'ama Ibnu Ummi,
anak laki-laki ibuku, wahai Rasulullah, anak laki-laki ibuku, dia berkata akan membunuh lelaki yang telah aku jaminkan atau lelaki yang telah aku amankan. Coba perhatikan pada kata Ibnu Ummi. Di sini disebutkan kata Ibnu Ummi. Ibnu Ummi ini, coba lihat matan di depan. Ibnu Ummiha huwa syaqiquha Aliyun. Ali. Ibnu Umminya Ummi Hani adalah saudara kandungnya, yaitu Ali bin Abi Talib. Ini kakak Abi Talib, kakak Ali bin Abi Talib. Jadi Ummi Hani pada ceritanya, sejarahnya, Ummi Hani mendatangi Rasul untuk mengatakan urusan ini karena Ali bin Abi Talib hendak membunuh suaminya. Rajulan ini suaminya, yaitu kalau di dalam hadis suaminya bernama Fulan bin Hubairah. Fulan bin Hubairah. Ini nama suami Hanai. Kalau kita lihat di dalam ini la ala sawab, agak menentang ni dalam hadis lain. Kalau dalam hadis lain nama suaminya Fulan bin Hubairah. Dia tidak masuk Islam ketika Makkah ditaklukkan. Dia tidak masuk Islam sehingga Ali bin Abi Talib hendak membunuh dia. Makanya Ummi Hana ini pergi kepada Rasul maksudnya itu Ummi Hana ini pergi kepada Rasul ingin mengadukan perkara ini, mengadukan kepada Rasul. Rasul menjawab, wahai Ummi Hanai, siapa saja yang telah engkau amankan, maka sungguh telah kami amankan. Ini kalau pada hadis. Orang yang kamu amankan, wahai Ummi Hani, berarti orang yang kamu amankan juga telah kami amankan. Ini kata Rasul. Di sini yang perlu kita perhatikan, Ibnu Ummi. Ibnu Ummi ini sebenarnya adalah saudara kandungnya, yaitu Ali bin Abi Talib. Tapi tidak disebutkan nama Ali bin Abi Talib. Yang disebutkan di sini Ibnu Ummi, anak laki-laki ibuku. Wahai Rasulullah, ingin membunuh seorang lelaki, yaitu suamiku, yang aku jaminkan dia, telah aku amankan dia. Berarti di sini yang terjadi mubhamnya Ibnu Ummi. Karena di sini tidak disebutkan nama Ali bin Abi Talib. Jelas. Kama huwa musamma. Kenapa anak umminya, iaitu putra ibunya Ummi Hani bernama Ali, sebagaimana yang tersebut di dalam riwayat yang ada dalam kitab Muwatta. Ibnu Ummi ini adalah saudara kandungnya. Putra ibunya adalah saudara kandungnya yang bernama Ali bin Abi Talib. Jelas. Kemudian di depan lagi, ini semua contoh kan? Semua contoh. Seperti Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Ini kalau hadis riwayatnya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu, sebutan kata Ibnu Ummi ini mubham. Tidak disebutkan namanya. Kalau namanya emang khilaf pendapat. Ada berpendapat Ibnu Ummi Maktum adalah Abdullah bin Zaidah, atau Ammar bin Qais. Ini khilaf pendapat. Tapi Al-Bukhari, Ibnu Hibban menguatkan yang pertama.
Ibnu Ummi Maktum adalah namanya Abdullah Zaidah. Zaidah. Abdullah Zaidah. Nah ini nama asli Ibnu Ummi Maktum. Tapi sebutan kata Ibnu Ummi Maktum ini mubham. Karena dia ada sebutkan nama. Hadis mubham adalah hadis-hadis yang tidak disebut pada hadis tersebut, yang tidak disebutkan nama si rawi. Hadis dalam hadis tersebut atau pada hadis tersebut tidak disebutkan nama si rawi. Itulah hadis mubham. Kalau sebutan kata anak Ummi Maktum, ini bukan nama. Makanya hadis ini disifatkan hadis mubham. Hadis ini disifatkan dengan hadis mubham. Ini soal sifat hadis ya, jangan lupa ini soal sifat hadis. Kalau soal hukum hadis, kalau hukum Ummi Hanai tadi, itu kalau hadisnya, kalau hukum hadisnya ya hadis sahih. Sahih Bukhari itu. Sahih Bukhari. Kalau hukum hadisnya Sahih Bukhari. Tapi kalau sifat hadisnya yaitu hadis mubham. Hadis mubham. 3 tu kamu ulang surah lagi. Wa min dalika zaujatu fulanin. Zaujah fulan, kata zaujah fulan adalah mubham. Karena terbenar takrif hadis mubham. Kibat takrif hadis mubham ma bihi rawin lam yusam. Hadis yang pada hadis tersebut si rawin yang hanya disebutkan namanya si rawin, atau hadis-hadis yang si rawin pada hadis tersebut tidak disebutkan nama, hanya disebutkan nama si rawin dalam hadis. Maka bab sanad atau bab matan hadis tidak disebutkan nama si rawin, maka nyantinya ngekeun hadis mubham. Maka sebahagian mubham iaitu kata zaujah fulan, isteri si fulan. Contoh di hadis sahih. Hanya dapat ini oleh. Contoh di hadis sahih, to hadis ni ja'as imra'atu rifa'atil qardi. Enak dah hadis. Nak sambung ngalah hadis. Sambung ke? Itu dapat. Coba perhatikan bab kata imrah rifa'ah, isteri si rifa'ah. Dalam matan hadis pun disebut isteri kaya kan, nyo imrahnya bukan perempuan mana haji, isteri mana haji no. Sama orang kan? Imrah, isteri si fulan, isteri si rifa'ah, isteri rifa'ah. Laginya menyebut dalam matan hadis. Menyo menyebut kata modelnya, berarti ikut hadisnya mubham. Karena nama isteri si rifa'ahnya hanya disebutkan dalam matan hadis, hanya disebutkan nama. Cuma gekun isteri rifa'ah, hanya gekun nama kaya hanya disebut. Maka terjadilah mubham matan hadis. Makanya hadis mubham. Bukan itu jadi hadis mubham kan lemah, hasan atau dhaif. Menyonyan pertanyaan hukum hadis. Sedangkan yang kita jelaskannya adalah sifat hadis. Menyo hukum hadis nalih. Sahih, hasan, dhaif. Menyo tipu hadis loro. Mutasir, kan tipu hadis. Mutasir kan sifat sanad hadis. Ya kan? Marfu, munqati, nyaino mubham. Nyo tipu hadis. Terjadi tipu hadis di matan. Bab matan terjadi mubham hanya disebutna. Menyo hukum hadis, ya hadis sahih. Ngono kan? Itu baik umang. Ya. Qila menurut sebuah pendapat, nama isteri rifa'ahnya adalah Tamimah. Dibaca dengan takbir. Maksud takbirnya kon besar. Maksudnya dibaca dengan tanpa tasrif. Bacaan biasa juga tasrif. Tamimah. Yang bacaan tasrif. Bacaan ada tasrif.
Yang menurut apa pendapat nama isteri Rifa'ah adalah Tamimah. Menurut apa pendapat tuan Tamimah Umaymah. Dah baca dengan tasrif, dah rumah dapat tahmim dan tambah ya tasrif. Tumaymah. Yang menurut apa pendapat tuan Tamimah Tumaymah. Menurut pendapat yang kedua Suhaimah, nama isteri Rifa'ah. Kanya nama. Yang jelas boleh apa? Yang tersebut dalam matan hadis isteri, bukan nama. Maka gara-gara disebut imrah, terjadilah sifat hadisnya sifat mubham. Apa orang? Berarti hadisnya hadis mubham. Kerana si rawin dalam hadisnya hanya disebutkan namanya. Berkataku, di luarnya kau menulis kau hadis sahih. Padahal di dalam hadis Bukhari juga ada hadisnya. Muslim juga ada. Maka lebih baik alih lam al-sahih, alih lam sahihnya, alih lam jenis. Enggak digamong dua apa sahih. Sahih Muslim, sahih Bukhari. Sebagaimana yang mokok dalam kitab Syarah Minhaj. Menyelah Syarah Minhaj ibaratnya lagi bukan hadis sahih, tapi khabar sahih. Khabar sahih. Beka khabar dengan hadis dah sama dulu. Jangan faham hadis juga. Kamu orang ada tahu pendapat. Beka hadis dua yang sahih diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Ba'tabahura isteri Rifa'ah ja'as imra'atu Rifa'atil Qardi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalas fanta kuntu. Jadi isteri Rifa'ah ini tak bawa kejap pada Nabi. Hari yang mengadu bahawa kejap ditala le Rifa'ah. Dan Rifa'ah memang betul-betul ditetapkan tala. Setelahnya isteri Rifa'ah atau mantan isteri Rifa'ah ini gum kahwin dengan Abdurrahman bin Zubair. Gum kahwin lain lah. Cuma Abdullah bin Zubairnya kelakian dia hanya sama lagi Rifa'ah. Kayak tinggal ke Nabi, ke Nabi. Memang nak rencana kena uang batal. Menyoingi uang batal baiklah. Kamu orang baiklah uang batal lah kecuali menyok kadi madu kadi isri le Abdullah bin Zubair. Setelah isri baru je kena dali untuk pecina budak dulu. Kamu orang dali untuk pecina budak. Mengkawin orang lain, mengkawin dengan orang lain lah. Setelah isri le orang lain baru je uang batal mah. Gaya paling pegahnya kanya kata imrah Rifa'ah hanya disebut nan, padahal nan gotnya Tamimah atau Tumaimah atau Suhaimah, tapi hanya disebut nan dalam matan hadis yang disebut isteri Rifa'ah, maka ini tu terjadi mubham. Kamu orang kali kula mepanglah. Kemudian wa min zalika zauju fulana, sebahagian daripada demikianlah mubham iaitu kata zauju fulana, suami si anu. Suami si fulana. Bak hadis Subai'ah Aslamiyah. Perdema. Subai'ah godnya melahirkan. Subai'ah melahirkan. Padahal melahirkan. Lu suami godnya wafat pada malam. Pada malam lu wafat Nabi baru dia melahirkan. Sasaran dia apa ini? Sasaran tanya bak dukun, bak mata hadis mungkin lagi Zaujiha ini suami. Menyon nama suami godnya huwa Sa'id bin Khawlah. Nama suami godnya Sa'id bin Khawlah.
Tapi yang menyebutlah mata hadis zaujihah. Berarti nyo hadisnya dia mubaham. Nyo mubaham. Kan? Berarti kamu ho. Niku jula baik-baik dah. Wa min dalika lah. Sebahagian daripada demikian Ibnu, iaitu kata Ibnu Ummi fulan. Ibnu Ummi fulan. Atau kata Ibnu Ummi anu agam maklum. Anu agam maklum. Yang termasuk mubaham. Lagi contoh kun Ummi Hani. Ummi Hani. Ummi Hani. Nyo Kak Ali bin Abi Talib. Kak Ali bin Abi Talib, saudara sepupu Nabi. Apa perkataan Ummi Hani kepada Rasul? Perkataan Ummi Hani kepada Rasul. Anaha, perkataan Ummi Hani. Za'ama Ibnu Ummi, berkata oleh ahli agam maklum. Apa dikenali ahli agam maklum? Bit-bit dengan bahasa Aceh anahu kau taukid kaya kan? Bit-bit pupuh lelaki ya. Lelaki yang kalon amankan. Yang lelakinya suami daripada Ummi Hani. Menyonan gotnya bab hadis Fulan bin Hubairah. Hubairah lah. Kamu orang. Jadi lagi orang le Ummi Hani kepada Nabi. Ani agam maklum kena poh lako yang kalon amankan wahai Rasulullah. Yo tegol wate berkono. Wate getak pakai wate Mekah ka ditaklukkan di orang Islam. Banyak lah nak orang Islam. Tapi Mesir nak orang Islam kan. Gu pilih plung daripada Mekah. Yang Islam nak nama. Nya bab hadis dalam hadis. Ada hadis Bukhari. Kamu orang? Jadi Sayyidina Ali kenapa? Kenapa? Lakokak kerja mata Aceh ke lakokak. Kenapa lakokak? Yang cerita lagi. Yang pada dia apa? Ibnu Ummi menyebutlah matan hadis. Ibnu Ummi nya mubaham. Anak maklum, anak agam maklum. Ya anak agam maklumnya kon nama. Berarti ini hanya disebutkan nama ano. Padahal anak agam maklum iaitu anak agam Mak Ummi Hani Ali bin Abi Talib. Mana bukan Ali bin Abi Talib? Hanya disebutkan Ali bin Abi Talib. Kerana hanya disebutkan nama Ali bin Abi Talib, tapi disebut Ibnu Ummi, maka ini tu terjadi mubaham. Kerana hadisnya hadis mubaham. Mana tengok hukum hadisnya hukum hadis sahih Bukhari. Punya hukum hadisnya sahih, tapi tipe hadisnya mubaham. Kan? Tipe hadisnya mubaham. Berkata Pakajut Ibnu Ummiha huwa syaqiquha Ali. Ali agamanya Ummi Hani, dianya adalah saudara kandungnya Ummi Hani. Tu saudara kandung Ali. Tu dia Ali bin Abi Talib. Kamu kan? Kama huwa bersama fi riwayati Muwatta. Sebagaimana yang tertulis bab riwayat yangnya dalam kitab Muwatta. Kitab Muwatta juga. Kamu kan? Lagi berarti alinya Ali bin Abi Talib. Kamu kan Ummi Hani-nya itu kakaknya. Kamu kan? Nyo nyetiang lego tu ani inang mata Nabi yang pula lamaran Rasul dua go. Yang kunyo Ummi Hani kak rupu Nabi. Kamu orang. Han Nabi gelamar kaum lain gelamar kerana
istilah tanya balah kasih sayang lah. Karena Nabi kan gerawat leyah tu kan. Balah kasih sayang lah. Istilah aja lagi ya. Nama orang. Kali gula betul ini. Yang paling pegah nak ibnu umminya yang terjadi mubaham. Karena ada disebutkan nama. Betul hadis mubaham ibang dia ke hadis mubaham. Lagi ada pegah mana? Kemudian contoh selanjutnya lagi contoh ibnu ummi maktum. Ya, ibnu ummi maktum. Menyenamakannya Abdullah Zaidah. Atau najib pendapat nanggotnya Ammar bin Qais atau Umar bin Qais. Cuma Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Ibnu Hibban menguatkan yang pun dah Abdullah Zaidah, nama Ibnu Ummi Maktum. Yang bertulislah hadis Ibnu Ummi Maktum. Maka hadisnya bukan hadis mubaham. Maka Sirawin hanya disebutkan nama. Maka hadis mubaham. Kamu kan? Membenteng apa hadis saya tu? Nyan kan ditayang hukum menyonyokkan pembahasan hukum hadis. Masalah hadis hukum hadis kalewat baik. Habis masalah hadis lemah, nyak habis masalah hukum hadis. Hadis nak hukum sanad hadis atau matan hadis, nak hukum dengan sahih, nak hukum dengan hasan, nak hukum dengan sahih. Nyak habis ya. Ni pembahasan sahih habis. Nyok kata mau kena bahas, kena bayar sifat sanad, sifat matan. Menyo hadisnya sifat sanad. Karena terjadi mubaham di bab matan hadis. Menyebab sanad beh amru kalikut ni. Contoh hadis amru bab video kalikut. Ya, kamu kan? Contoh sana. Dan ingat tabah undang-undang bab masalah hadis mubahamnya, kalau tabah faedah hadis itu. Kalau tabah faedah untuk tepu hadis mubaham, nak gaduh bangang. Apalagi terjadi mubaham bab sanad hadis. Menyo terjadi mubaham bab sanad hadis, hadisnya ketolak. Maka menyobak surahnya lebih-lebih lo getuntutkan katanya untuk tak tepu tentang hadis mubaham. Benda hadis yang ketolak tak cok kedali dia. Nama apa? Ingat berarti menyobak mubaham bab sanad yang hadisnya ketolak, tapi menyobak mubaham bab matan hadisnya ada ketolak. Yang kaji berarti menyobak habis masalah hadis mubaham. Untuk kaedah mau hadis lain. Kaedah mau perbahasan lain. Assalamualaikum. Kau baca. Nyo menyoba masalah Umi Hanai punya dalam ini dekat lor. Rijalannya adalah suaminya. Gehua lah tu. Dianya adalah Abu Sofyan yang tamang Islam baktun getaklukkan Mekah. Ni ini boleh lagi no. Tapi ada katakanlah hadis Bukhari nyot nama suami gotnya kan Abu Sufyan tapi pula bin Hubairah. Si Muhammad hadis boleh silap hadis Bukhari. Si Muhammad hadis boleh. Hanya ina baca agak mumah muculun ina baca. Berarti la ala tawab cok dalam hadis tu. Apa cerita aja dalam hadis baik. Kamu kan cok dalam hadis tu. Silap hadis Bukhari ataupun duk lon berkena hadis ni menjana lon boleh batal menjana cukup batal lon puduk batal kriksi undang. Lon puduk batal kriksi kalau ina mentau. Hanya kajian no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.